warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha. Bertemu lagi dengan Ustazah Kiki dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapkan buku matematikanya ya, dan jangan lupa alat tulisnya. Yuk, kita belajar matematika bersama, karena matematika itu mudah. Semangat belajar! Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan dan penaksiran bilangan kelas 4. Nah, kira-kira soleh-soleha ada yang sudah tahu tentang pembulatan? Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahuinya. Yuk kita belajar lagi. Nah, kita belajar dimulai dari menentukan nilai tempat pecahan desimal. Ustazah punya desimal 0,2, di mana 0 adalah nilai tempat satuan dan 2 merupakan nilai tempat persepuluhan. Kemudian ada bilangan pecahan 5,25, di mana 5 nilai tempat satuan, kemudian 2 nilai tempat persepuluhan, dan 5 sebagai nilai tempat perseratusan. Next, ada lagi contohnya 2,345, di mana 2 nilai tempat satuan, 3 sebagai nilai tempat persepuluhan, kemudian ada 4 sebagai nilai tempat perseratusan, dan 5 sebagai nilai tempat perseribuan. Nah, selanjutnya kita akan berlatih tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau ke satuan terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan. Nah, jadi kita dapat menggunakan garis bilangan pecahan ya soleh-soleha. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Ustazah punya garis bilangan pecahan, di mana ada, kita mulai dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Nah, 0, 1/6, 2/6 sampai 5/6 merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya kurang dari 5. Nah, sekarang ada 6/6, di mana 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Nah, semakin ke kanan bilangan pecahannya mendekati dengan 1. Jadi, pecahan 5/6 lebih dekat ke bilangan 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Nah, kita coba bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat.
Perhatikan garis bilangan di bawah ini ya. Nah, Ustazah punya garis bilangan. Kita mulai dari 0. 1/4, 2/4, kemudian 3/4, dan yang terakhir 4/4. Ya, sama dengan 1. Semakin ke kanan, bilangannya semakin mendekati 1. Kemudian kita fokus pada 1/4, di mana 1/4 lebih mendekati 0. Kemudian perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, kita lihat 2 1/4. Fokus pada pecahannya saja ya soleh-solehah, yaitu 1/4. Nah, itu adalah garis bilangan yang tadi. Semakin ke kanan, dia mendekati angka 1. Kemudian semakin ke kiri, dia mendekati 0. Karena 1/4 lebih dekat dengan 0, maka pecahan 1/4 dibulatkan menjadi 0. Kemudian kita masukkan bilangan 2 dan ditambahkan dengan 0. Hasil pembulatan pecahan 1/4 tadi. Perhatikan lagi garis bilangan yang di atas. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi pecahan 2 1/4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Mudah kan? Kita lanjutkan ya teman-teman ke pembulatan pecahan desimal. Pembulatan pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Aturan pembulatan pecahan desimal itu ada 2, yaitu yang pertama, satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kemudian, yang kedua, persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya ya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Jadi perhatikan persepuluhannya atau perseratusannya. Next, kita langsung ke contohnya. Bulatkan bilangan ke satuan terdekat. 5,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi kira-kira berapa ya soleh-soleha? Nah, kita akan bahas bersama. Fokus pada nilai tempat persepuluhannya, yaitu 3. Bilangan 3 kurang dari 5, maka dijadikan 0. Sehingga 5,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Sama halnya dengan 5,4, 5,2, 5,1. Jika dibulatkan ke satuan terdekat akan menjadi 5 karena bilangan persepuluhannya kurang dari 5 semua. Next, contoh lagi. Bulatkan bilangan ke persepuluhan terdekat. 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi, nah, kira-kira menjadi berapa soleh-soleha? Ada yang tahu? Nah, fokus pada nilai tempat perseratusannya, yaitu 4. Bilangan 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 atau dihilangkan. Sehingga 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Atau bisa juga kalian menulisnya 3,70 atau bisa juga dihilangkan ya. Selanjutnya ada 26,9 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi
Nah, kita fokus pada bilangan 9, di mana nilainya lebih dari 5. Maka 9 sama dengan 0. Dan 26 kita ditambah 1 menjadi 27. Jadi 26,9 dibulatkan menjadi 27. Sampai di sini paham soleh-soleha? Nah, sampai di sini jika ada yang belum paham, yuk simak penjelasan lebih lengkapnya lagi. Ustazah akan menuliskannya. Nah, soleh-soleha yang masih bingung bagaimana cara pembulatannya, misal Ustazah punya 0,3. Nah, di sini kita fokus yang di belakangnya. Ini namanya satuan, ini persepuluhannya. Jadi kita 3. Fokus pada 3. 3 itu kurang dari 5. Nah, sehingga 3-nya kita coret. Sisa 0. Berarti 0,3 itu kalau dibulatkan ke satuan terdekat itu hasilnya 0. Nah, jika misalnya kita coba yang 0,6. Nah, di sini 6 itu lebih dari 5. Lebih dari 5 ya. Misalnya, jadi di sini kita coret, di depannya ditambah 1. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi 0,6 dibulatkan menjadi 1. Paham ya soleh-soleha? Nah, contoh lain lagi misalnya 4,8 dibulatkan ke satuan terdekat, di mana 8 lebih besar daripada 5, sehingga nilainya 8 itu 1. Jadi kita tambahkan di depannya 1 di sini. Kita pindah ya, yang ini ke sini. Jadi 1 ditambah 4 atau 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 4,8 dibulatkan menjadi 5. Nah, ada lagi contoh misalnya 7,2. Nah, kita lihat lagi di belakangnya. 2, jika 2 kurang dari 5, maka ini dicoret. Jadinya 0. Berarti 7 ditambah 0 sama dengan 7. Ya, paham ya soleh-soleha? Atau kalau langsung bisa, misalnya 1,2. 2-nya ini bisa kita lihat kurang dari 5, dicoret aja. Sisa 1. Berarti hasilnya 1. Misalnya 2,8. Berarti 8 ini lebih dari 5. Berarti tinggal 2 ditambah 1 sama dengan 3. Atau yang lebih besar lagi misalnya 10,6. 6-nya kan lebih dari 5. Berarti kita tinggal tambah aja 10 ditambah 1 sama dengan berapa? 11. Seperti ini. Paham ya soleh-soleha? Mudah bukan? Nah, sekarang kita ke contoh pecahan ya. Misalnya Ustazah punya 4/5. Nah, kita bisa lihat menggunakan garis bilangan. Nih. Dimulai dari angka 0. Nah, 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Nah, di sini kita sampaikan ke 5/5, di mana 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jika garisnya ke sini, itu dia semakin mendekati 0. Jika garisnya ke kanan, dia mendekati 1. Nah, di sini posisinya 4/5, di mana 4 mendekati 5, ya. 4 itu dia lebih mendekati ke 5 dan jauh dari 0. Maka dari itu 4 ini 4/5 sama dengan, jika dibulatkan ke satuan terdekat, sama dengan 1. Jadi 4/5 nilainya 1. Paham ya soleha? Atau contoh lain ya, misalnya 3/7. Nah, dibulatkan ke satuan terdekat, kita menggunakan garis bilangan.
Maaf ya soleh-soleha, mereng-mereng. Nah, ini mulai dari 0. Nah, kita tulislah 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, yang sama dengan 1, ya. Nah, semakin dia ke kiri itu dekat dengan 0, semakin dia ke kanan dia dekat dengan 1. Nah, sekarang kita lihat posisi 3/7. Nah, 3 sangat jauh ya, mendekati 1. Tapi 3 malah mendekati 0 ya. 3 itu dia mendekati 0. Hanya selisih 2 ya, 1, 2, 3/7. Jadi kalau dia lebih mendekati 0, jadi 3/7 ini sama dengan 0 jika dibulatkan ke satuan terdekat. Semakin dia nilai pembilangnya besar, dia semakin mendekati 1 ya. Kemudian untuk contoh yang pecahan campuran jika dibulatkan ke satuan terdekat, Ustazah punya 3, 2/5. Nah, di sini Ustazah perlu tekankan, tadi sudah pada materi, kita fokus pada pecahannya saja, 2/5 dulu. Kita jadikan kesatuan terdekat. 2/5. 2 itu lebih kecil daripada 5. Jadi 2 itu lebih dekat dengan 0. Kalau kita bikinkan garis bilangannya 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 sama dengan 1. Nah, posisinya 2/5 itu di sini. Nah, dia lebih dekat dengan 0. Jadi 2/5 nilainya 0. Maka 3 ditambah dengan 0. Nah, kita taruh di sini 0. Hasilnya berapa? 3. Jadi 3 2/5 jika dibulatkan ke satuan terdekat menghasilkan 3. Nah, soleh-soleha, itu tadi penjelasan tentang pembulatan untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, untuk penaksirannya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, soleh-soleha, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diulang-ulang ya pembelajarannya hari ini di rumah.